Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atatul Ilmi, NPM 2512665. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh yang terhormat Bapak Rizky Hidayatullah MPD tentang bahasa Indonesia di dalam dunia kampus. Mari kita simak bareng-bareng. Dalam perguruan tinggi, bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sebagai alat instrumen akademik yang dimiliki aturan formal. Penggunaan bahasa diatur oleh menjaga kredibilitas ataupun objektivitas dan ketajaman pemikiran ilmiah. Di sini akan menjelaskan tentang mengenai peran bahasa Indonesia di dunia kampus beserta contoh dan penerapannya. Mari kita simak bareng-barang. Oke, yang pertama, sebagai bahasa pengantar pendidikan, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai media utama dalam proses transfer ilmu pengetahuan antar dosen dan mahasiswa agar tidak terjadi ambiguitas atau salah paham ataupun salah penafsiran. Contohnya yang pertama adalah sebuah perkuliahan statistika, dosen menyampaikan tidak menggunakan bahasa daerah. Untuk yang kedua, itu sebagai bahasa ilmiah ataupun ragam ilmiah. Bahasa Indonesia di kampus harus bersifat cendekia, artinya mampu digunakan mengungkapkan penalaran yang rumit secara logis dan tepat, yaitu contohnya pada skripsi ataupun tesis. Yang ketiga, sebagai standar penulisan karya ilmiah. Di dunia kampus diwajibkan menggunakan ejaan yang baik dan benar yang disempurnakan oleh EYD dan kosakata yang baku dalam setiap tugas penulisan untuk menunjukkan profesionalisme dan akademik. Contohnya yaitu adalah pembuatan makalah ataupun suatu penelitian ataupun jurnal. Yang keempat, sebagai alat komunikasi formal. Di lingkungan kampus, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat ataupun menunjukkan etika dan tata krama suatu mahasiswa ketika berbicara dengan dosen ataupun sedang berkomunikasi dengan staf administrasi. Contohnya yaitu, contoh yang pertama adalah contoh yang kurang etis. Ketika kita mengejar dosen, kita dilarang menggunakan kata yang singkat ataupun kata yang semulanya Pak menjadi P. Nah, di situ dilarang ya teman-teman. Contoh yang kedua, contoh yang etis ataupun menggunakan bahasa yang baku. Nah, ketika kita mengenal dosen, kita otomatis menggunakan bahasa yang sangat baku ya teman-teman. Nah, contohnya adalah selamat pagi Bapak, saya telah mengumpulkan tugas di meja Bapak. Sebelumnya terima kasih atas arahan dari Bapak ataupun kritik dari Bapak. Itu termasuk contoh kalimat ataupun kata yang baku ketika kita menggunakan suatu bahasa Indonesia. Untuk kesimpulannya adalah, di dunia kampus bahasa Indonesia dipahami sebagai sarana komunikasi ilmiah yang menurut ketetapan ejaan, pilihan kata, diksi yang tepat, dan efektivitas kalimat untuk menyampaikan ilmu ataupun pengetahuan secara sistematis ataupun dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Bye-bye.